Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Sekar Asri. Di sini saya akan mengerjakan UTS metode numerik. Nah, di sini kita akan mengerjakan soal nomor 1, yaitu analisislah nilai hampiran dan galat atau residu bagi cos X hingga orde ke-6. Baiklah, di sini kita coba mengerjakan dengan manual. Pertama, di sini adalah turunan dari cos X, yaitu adalah min sin X. Min sin X. Lalu turunan dari min sin X itu adalah min cos X. Min cos X. Lalu turunan yang ketiga itu adalah sin X. Dan turunan yang keempat itu adalah cos X. Lalu turunan yang kelima itu adalah min sin X. Dan turunan yang keenam itu ada min cos X. Maka di sini langsung kita kerjakan. Fx sama dengan cos X. Di sini x0-nya adalah 0. Maka kita masukkan di sini Fx sama dengan cos X, lalu dikurang, ini kan min min sin, maka di sini min X kurang 1 per 1 faktorial, lalu sin X, lalu dikurang lagi X min 1 pangkat 2 per 2 faktorial. Ininya adalah cos X. Setelah cos X ada sin X, berarti ini plus X dikurang 1 pangkat 3 per 3 faktorial. Ininya adalah sin X. Setelah sin X ada cos X, berarti ini plus X min 1 pangkat 4 per 4 faktorial. Baru kita masukkan di sininya cos X. Setelah cos X ada min sin X. Maka di sini adalah min X dikurang 1 pangkat 5 per 5 faktorial. Ini adalah sin X. Setelah itu ada min cos X, berarti ini min X dikurang 1 pangkat 6 per 6 faktorial. Baru cos X. Di sini X-nya kita ganti dengan 0 karena X0-nya adalah 0. Di sini ini tinggal kita ganti dengan ini jadi cos 0, lalu ini 0 dikurang 1, 0 dikurang 1, ini juga 0, ini 0,
Ini juga 0, ini 0, ini 0, ini 0, ini 0, lalu ini 0, ini 0. Nah, di sini yang nilainya sin 0, langsung kita coret saja. Ini coret. Nah, ini coret. Lalu ini juga coret. Ini nah, seperti sisanya di sini adalah sama dengan 1. Lalu dikurang x2 per 2 faktorial, lalu ditambah x4 4 faktorial, lalu dikurang dengan x6 per 6 faktorial. Maka ini adalah hasilnya. Maka dia berpola genap. Baiklah, di sini kita coba soal nomor 1 yang tadi kan kita mendapatkan persamaan seperti ini. Maka di sini kita coba di Microsoft Excel. Maka di sini sama dengan cos dalam kurung nilai x-nya kan 1. Enter nilainya. Lalu kita buat ordernya, itu di sini ordernya adalah 0, 2, 4 dan 6 karena dia polanya genap di sini. Oke, lalu kita cari directnya sama dengan nilai x-nya kita kasih lambang dolar, lalu kita pangkatkan dengan order, lalu kita bagi dengan faktorial, dalam kurungnya adalah order kurung, lalu enter. Kita tarik, lalu cari plus minusnya. Di sini kebetulan sudah saya cari, dia adalah bagi 4 dan adalah 2, maka di sini langsung kita buat saja sama dengan if dalam kurung dalam kurung lalu order, lalu koma 4 tadi dari modulus tadi, lalu tutup kurung sama dengan yang tadi kan 2 di modul tadi, lalu koma jika ini hasilnya adalah nilai z yang ini jika tidak dia hasilnya adalah ini tanpa minus, lalu tutup kurung, enter. Lalu di sini saya tarik. Nah, cari hampirannya adalah di sini sama dengan sum dalam kurung nilai ini kita kasih lambang dolar, lagi, lalu kita pergi dengan ini
kurung, enter. Lalu kita tarik, lalu kita cari errornya. Cara mencari error adalah sama dengan nilai hampiran ini kita kurang dengan nilai sejati. Ini kita kasih lambang dolar, lalu kita enterkan, kita tarik. Nah, lalu kita cari apakah ini sudah lebih kecil dari nilai toleransi, maka sama dengan kita absolutkan, lalu dalam kurung kita masukkan nilai error tadi, lalu kita lihat apakah lebih kecil dari toleransinya. Nah, ini kita kasih lambang mutlak juga, atau kita kasih lambang dolar, lalu kita enterkan, kita coba tarik. Nah, masih palsu, coba dia ininya polinnya 8. Nah, ini karena coba 8. Nah, di sini dia true. Jadi dia sampai ke order 8. Jadi hampirannya adalah ini. Maka di sini kita masukkan yaitu sama dengan nilai ini. Enter. Maka kita sudah menemukan hampirannya adalah 0,5430. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 2, yaitu tuliskanlah bilangan berikut dalam format standarisasi bilangan titik kambang dalam basis 10. Kemudian bulatkanlah hingga 4 digit di belakang koma. Terdapat file buku pada bab 2. Nah, di sini soalnya adalah yang A-nya 2,7182818, lalu yang B-nya adalah 5,5655. Lalu yang C-nya adalah 65,5655. Baiklah, di sini kita langsung coba soal nomor 2, yaitu kita ubah angka ini menjadi format standarisasi titik kambang basis 10. Maka caranya di sini kita jawab. Yang A ini adalah 2,7182818 soalnya. Nah, kita ubah menjadi format standarisasi titik kambang basis 10. Nah, di sini caranya dia berubah menjadi 0,2782818 kali 10 per 1. Nah, ini dia sudah menjadi format standarisasi titik kambang basis 10. Nah, karena di soalnya disuruh bulatkan belakangnya menjadi 4 digit di belakang koma, maka di sini jadinya adalah 0,2782 kali 10. Nih, ini adalah hasilnya. Yang nomor B itu 5,5655. Maka di sini dia berubah menjadi 0,5655 dikali 10 pangkat 1. Nah, ini dia tidak usah kita bulatkan 4 digit di belakangnya 4 di belakang komanya 4 digit, karena ini sudah 4 di belakang komanya ini digitnya. Maka ini sudah langsung seperti ini. Lalu yang C-nya itu soalnya 65,565. Maka diubahkan jadi standarisasinya adalah 0,65565. Karena disuruh bulatkan menjadi di belakang komanya itu 4 digit,
Ini. Maka hasilnya adalah 0,6556 dikali 10 1. Nah, ini adalah hasilnya. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 3, yaitu carilah akar persamaan Y sama dengan X pangkat 3 plus 0,11011 X kuadrat dikurang 0,1667 sama dengan 0 pada interval 0 dan 1 dengan A-nya metode bagi 2, lalu yang B-nya metode regulasi Falsi. Nah, di sini tulislah persamaan yang digunakan manual hingga langkah ketiga dan hasil yang diperoleh hingga garis toleransinya 0,001. Langsung saja kita coba di manualnya, yaitu di sini ada iterasi yang ke-1. A-nya di sini adalah 0 dan B-nya adalah 1. Yang di interval ini. Maka cara mencarinya adalah cara mencari C-nya kan A ditambah B dibagi 2. Berarti 0 ditambah 1 lalu dibagi 2. Maka hasilnya adalah 0,5. Berarti di sini kita tinggal masukkan FA-nya, yaitu kan persamaannya adalah X pangkat 3 ditambah 0,11011 X kuadrat dikurang 0,1667. Maka di sini A-nya kan 0. Berarti 0 pangkat 3 ditambah 0,11011 X-nya berubah lagi jadi 0, 0 pangkat 2 dikurang 0,1667. Maka di sini hasilnya FA-nya adalah min 0,1667. Selanjutnya adalah mencari FC-nya. Berarti di sini kita sama masukkan persamaan yang tadi plus 0,11011 X kuadrat kurang 0,1667. Maka di sini X-nya diganti jangan hasil yang C tadi, yaitu 0,5. Pangkatkan 3 ditambah 0,11011 X-nya adalah 0,5 pangkat 2 dikurang dengan 0,1667. Maka hasilnya di sini adalah min 0,01417. Lalu mencari FB-nya. Nanti kita masukkan persamaan yang tadi juga, X pangkat 3 ditambah 0,11011 X kuadrat kurang 0,1667. Maka X-nya di sini kita ganti dengan 1 karena B-nya 1. 3 ditambah 0,11011 ini 1 lagi pangkat 2 dikurang 0,1667. Maka hasilnya di sini adalah 0,94341. Lanjut yang kedua, iterasi yang kedua. Sini. Maka mencarinya adalah FA dikali dengan FB. Kita lihat di sini. FA-nya min 0,1667 dikali dengan min 0,01417. Berarti dia lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0. Karena dia lebih besar dari 0, maka dia berubah menjadi yang
di nilainya sama seperti yang C, yaitu 0,5. Lalu mencari B-nya, yaitu FB dikali dengan FC. Ini FC. Nah, berarti kita lihat di sini FB-nya adalah 0,94341 dikali dengan FC-nya 0,01417. Maka di sini dia lebih kecil dari 0. Jika dia lebih kecil dari 0, maka dia hasilnya tetap, yaitu 1. Maka di sini C-nya adalah kita tinggal samakan seperti yang tadi, yaitu tinggal kita tambahkan nilai A-nya tadi adalah 0,5, lalu ditambah dengan B-nya adalah 1. Lalu kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 0,75. Lanjut kita cari FA-nya, sama masih menggunakan persamaan yang tadi, yaitu X pangkat 3 ditambah 0,11011 X kuadrat min 0,1667. Nah, X-nya kita lihat A-nya di sini, A-nya adalah 0,5. Berarti tinggal kita masukkan di sini 0,5 dipangkatkan 3 ditambah dengan 0,11011. X-nya adalah 0,5 dipangkatkan 2 dikurang dengan 0,1667. Maka hasilnya adalah min 0,01417. Lalu yang FC-nya kita cari di sini, tinggal masukkan persamaannya seperti tadi, hanya X-nya saja kita ganti jadi 0,75 sesuai yang hasil di C itu 0,75. Berarti di sini 0,75 dipangkatkan 3 ditambah dengan 0,11011. X-nya adalah 0,75 pangkat 2 dikurang dengan 0,1667. Maka hasilnya di sini adalah 0,317112. Lalu yang FB-nya dia tetap 1, berarti hasilnya sama dengan kayak yang di atas. Jadi saya kita tulis di sini adalah 1 dipangkatkan 3 ditambah dengan 0,11011 dipangkatkan dimasukkan X-nya ini 1 pangkat 2 jadinya 0,1667. Hasilnya tetap 0,94341. Nah, cara mencari galat relatif hampirannya di sini adalah tinggal kita kurangkan C yang baru kita dapat dengan C yang sebelumnya. C yang kita dapat adalah 0,75 dan yang sebelumnya adalah 0,5. Berarti kita tulis ini 0,75 dikurang dengan 0,5 lalu dibagi dengan 0,75. Maka hasilnya 0,33333 hasilnya. Nah, maka galat relatif ini dia galat relatif hampiran ini sudah harus kita mutlakkan, berarti hasilnya tidak boleh ada negatif. Ini mutlak. Nah, lalu galat relatif hampirannya di sini 0,33333 ini dia lebih besar dari 0,001 galat relasinya. Berarti dia
Masih belum, jadi dia false. Selanjutnya kita ke iterasi yang ketiga. Ini iterasi yang ketiga, kita sama mencarinya FA dikali FC. Kita lihat di sini FA-nya adalah min 0,01417 dikali dengan 0,317112, berarti dia lebih kecil dari lebih kecil dari 0. Berarti dia akan tetap itu 0,5. Ini dia kecil dari 0. Nah, karena dia lebih kecil dari 0, berarti dia 0,5. Begitu juga cara mencari B-nya adalah tinggal kita buat FB dikali dengan FC. Kita lihat di sini FB-nya adalah 0,94341 dikali dengan 0,317112 si FC, berarti dia lebih besar dari 0. Kalau dia lebih besar dari 0, dia akan berubah, yaitu menjadi 0,75. Maka di sini cara mencari FC-nya tinggal kita tambahkan, yaitu 0,5 ditambah dengan 0,75 lalu dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 0,625. Nah, di sini tinggal kita masukkan, karena ini 0,5 A-nya, berarti tinggal kita masukkan ini si FA-nya, berarti 0,5 dipangkatkan 3 lalu ditambah dengan 0,11011 dalam kurung ini 0,5 si X-nya pangkat 2 dikurang dengan 0,1667, yaitu hasilnya adalah min 0,01417. Lalu mencari FC-nya tadi adalah hasilnya 0,625. Berarti di sini tinggal kita masukkan 0,625 dipangkatkan 3 lalu ditambah dengan 0,11011 dalam ini X-nya adalah 0,2625 pangkatkan 2 lalu dikurang dengan 0,1667. Hasilnya di sini adalah 0,120452. Lalu mencari FB-nya, kita lihat sini FB-nya B-nya tadi di sini adalah 0,75. Berarti di sini tinggal X-nya kita ganti menjadi 0,75. Ini 0,75 dipangkatkan 3 ditambah dengan 0,11011, ininya X-nya 0,75 pangkatkan 2 dikurang dengan 0,1667. Maka hasilnya sini adalah 0,317112. Nah, berarti mencari galat relatif hampirannya tinggal kita kurangkan si C yang baru kita dapat ini, yaitu 0,625 dikurang dengan 0,75 lalu kita bagi dengan 0,625. Berarti 0 di sini 0,625 kurang dengan 0,75 lalu kita bagi dengan 0,625. Maka hasilnya di sini adalah 0,2 yang sudah dimutlakkan. Mutlak. Maka di sini galat relatif hampirannya kita lihat apakah dia sudah lebih kecil dari galat toleransi, berarti 0,2
yaitu sama 0,001 dia lebih besar, berarti dia masih false. Nah, karena di soalnya manualnya sampai iterasi ketiga atau langkah ketiga, berarti dia sampai di sini. Selanjutnya diselesaikan di Excel. Selanjutnya kita akan menggunakan Excel untuk nomor 3, yaitu di sini iterasi pertama. Lalu A-nya di sini selesai intervalnya 0 dulu, baru B-nya adalah 1. Di sini kita menggunakan metode bagi 2. Nah, maka di sini sama dengan dalam kurung nilai ini ditambah dengan nilai B, lalu dibagi dengan 2. Enter. Lalu mencari FA-nya adalah sama dengan nilai 0 ini dipangkatkan dengan 3 sesuai yang persamaan ini, ditambah dengan 0,11011, lalu dikali dengan nilai 0 ini, lalu dipangkatkan dengan 2, lalu dikurang dengan 0,1667. Enter. Kita tarik. Nah, selanjutnya iterasi yang kedua. Di sini kita tinggal masukkan saja sama dengan if dalam kurung yaitu nilai FA dikali dengan FC apakah lebih kecil dari 0. Jika iya, maka hasilnya adalah tetap A, jika bukan hasilnya adalah C. Lalu kita tutup kurung. Enter. Begitu juga dengan si B sama dengan if dalam kurung FB dikali dengan FC lalu lebih kecil dari 0. Jika iya, maka hasilnya adalah B, jika bukan hasilnya adalah C. Kurung. Enter. Lalu kita cari FI-nya sama dengan nilai ini kita pangkatkan dengan 3, lalu kita tambah dengan 0,11011, lalu kita kali dengan 0,5, lalu kita pangkatkan dengan 2, lalu kita kurang dengan 0,1667, lalu enter. Ini kita tarik, ini kita cari, yaitu sama dengan nilai A ditambah dengan B dibagi dengan 2. Nah, di sini langsung saja. Ini nilai relatif hampirannya. Tinggal kita sama dengan kita mutlakkan dalam kurung, yaitu di sini nilai C ini kita kurang dengan C yang sebelumnya, tutup kurung, lalu dibagi dengan C yang baru, lalu tutup kurung. Enter. Kita cari apakah dia lebih kecil dari skala toleransi, yaitu sama dengan nilai ini lebih kecil dari skala toleransinya adalah 0,001. Enter. Masih false, maka langsung kita coba saja tarik. Masih false. Nah, di sini dia. Nah, maka di iterasi ke-11 dia true. Kita tandai.
Selanjutnya kita akan menggunakan metode regulasi Fauci. Nah, di sini yaitu iterasi yang ke-1 dan A-nya di sini adalah 0, lalu B-nya adalah 1. Nah, sini cara mencarinya kita cari dulu FA-nya di sini berarti X pangkat 3 ditambah dengan 0,11011 X kuadrat kurang 0,1667. Maka di sini X-nya kita ubah menjadi 0 pangkat 3 ditambah 0,11011. X-nya sini adalah 0 pangkat 2 berarti, lalu 0,1667. Maka di sini hasilnya adalah min 0,1667. Lalu kita cari FB-nya. Sini B-nya kan 1. Di sini ya kita masukkan persamaannya pangkat 3 ditambah dengan 0,11011 X pangkat 2 min 0,1667. Ini dari persamaan yang di soal. Nah, X-nya berarti kita ubah menjadi 1 karena di B-nya adalah 1 tambah 0,11011. Ini 1 pangkat 2 dikurang dengan 0,1667. Maka di sini hasilnya adalah min 0,94341. Lalu berarti di sini kita mencari C-nya. Di rumusnya di sini adalah B dikurang dengan FB lalu dikali dengan B dikurang A dibagi dengan FB dikurang dengan FA. Berarti B-nya di sini adalah 1 dikurang dengan FB-nya tadi min 0. Ini bukan min, tapi 0, nah 0, berarti di sini FB-nya 0,94341. 0,94341. Lalu dikali dengan B-nya 1 dikurang dengan 0 dibagi dengan 0,94341 si FB lalu dikurang dengan FA. FA-nya adalah min 0,1667. Sini hasilnya adalah 0,1501653. Nah, berarti FC-nya tinggal kita masukkan di persamaan ini 0,11011 X2 kurang 0,1667. Maka di sini X-nya adalah 0,15165 pangkatkan 3 ditambah dengan 0,11011. X-nya yaitu adalah 0,1501653 pangkatkan 2 dikurang 0,1667. Maka di sini hasilnya adalah min 0,16083.
Lalu kita cari yang iterasi yang kedua. Maka di sini tinggal kita masukkan FA dikali FC. Kita lihat nilai FA-nya min 0,1667 dikali dengan min 0,16083. Berarti dia lebih besar dari 0. Kalau dia lebih besar dari 0, maka dia berubah. Hasilnya menjadi nilai C, yaitu 0,1501653. Nah, cara mencari FB juga FB dikali FC. Kita lihat sini FB-nya 0,94341 dikali dengan min 0,16083. Berarti dia lebih kecil dari 0. Maka dia akan tetap, yaitu 1. Maka di sini kita cari FA-nya kan tadi 0,15011653. Berarti di sini kita masukkan si X-nya adalah 0,15011653. Dipangkatkan dengan 3 ditambah dengan 0,11011. X-nya di sini adalah 0,15011653 pangkatkan 2 dikurang dengan 0,1667. Maka hasilnya adalah min 0,16083. Nah, selanjutnya mencari FB-nya. FB-nya tetap sama 1. Berarti dia hasilnya akan tetap sama seperti yang di atasnya, yaitu berarti di sini 1 pangkat 3 ditambah dengan 0,11011 kali 3 pangkat 2 dikurang 0,1667, yaitu yang hasilnya adalah 0,94341. Nah, maka mencari galat relatif hampirannya di sini tinggal kita sama seperti tadi, yaitu C-nya belum kita cari. Berarti di sini B-nya adalah 1. Lalu FB-nya tadi adalah 0,94341. B-nya adalah 1 dikurang dengan A-nya, yaitu 0,151653. Lalu kita bagi dengan 0,94341. Lalu dikurang dengan FA-nya adalah min 0,16083. Maka di sini hasilnya adalah 0,27394234. Nah, berarti di sini FC-nya adalah 0,27394234. Nah, ini kita pangkatkan 3, lalu kita tambah dengan 0,11011, lalu kita kali dengan 0,27394234 dipangkatkan 2, lalu dikurang dengan 0,1667.
maka hasil dari FC-nya adalah min 0,13788. Nah, berarti mencari garis relatif hampirannya, C-nya ini dengan C yang sebelumnya tinggal kita kurang lalu kita bagi dengan C yang baru itu. Berarti sama dengan di sini adalah, jadi hasilnya kan C-nya 0,27394234. Itu dikurang dengan yang sebelumnya adalah 0,1501655. Nah, nilai ini tuh dibagi dengan C yang baru yang barusan tadi itu, yaitu 0,27394234. Yang hasilnya di sini adalah 0,451836 hasilnya. Berarti C yang barusan didapatkan 0,27394234 dikurang dengan C yang sebelumnya 0,15011655. Lalu dibagi dengan yang C baru yang tadi, yaitu sama 0,27394234, itu hasilnya 0,451836. Nah, maka hasil yang ini yaitu ini sudah dimutlakan. Nah, tapi dia di sini garis relatif hampirannya ini dia hasilnya belum lebih kecil dari 0. Dia berarti masih lebih besar dari garis toleransinya, yaitu 0,001. Berarti dia masih lebih besar. Selanjutnya kita kan ke iterasi yang ketiga. Ini kita lihat FA dikali FC. FA-nya adalah min 0,16083 dikali dengan FC-nya min 0,13788. Berarti dia lebih besar dari 0. Besar dari 0, kalau dia lebih besar dari 0 dia akan berubah. Nah, jadi hasil yang di C yaitu 0,27394234. Lalu FB-nya adalah B-nya adalah FB dikali FC. Kita lihat FB-nya. FB-nya adalah 0,94341 dikali dengan min 0,13788. Berarti dia lebih kecil dari 0, maka dia hasilnya adalah 1. Nah, selanjutnya kita akan cari FA-nya. Berarti FA-nya nilainya yang di A itu yaitu 0,27394234. Di sini kita masukkan di sini 0,27394234 dipangkatkan dengan 3, lalu ditambah dengan 0,11011, lalu dikali dengan 0,27394234 pangkatkan 2 dikurang dengan 0,1667. Hasilnya adalah min 0,13788. Lalu FB-nya di sini FB-nya adalah 1. Ini kita masukkan 1 dipangkat 3 ditambah 0,11011 dikali 1 pangkat 2 dikurang dengan 0,1667. Yang hasilnya adalah 0,94341. Nah, sekarang kita cari C-nya, berarti B-nya kan 1, lalu dikurang dengan FB. FB-nya di sini 0,94341. Berarti di sini kita tulis
0,94341, lalu dikali dengan si B nya adalah 1, lalu A nya adalah 0,27394234. Nah, lalu ini dibagi dengan FB nya 0,94341 dikurang FA nya min 0,13788. Maka hasilnya 0,3665254. Nah, maka di sini dia kita masukkan FC-nya adalah 0,366525454 asal si C tadi dipangkatkan dengan 3 ditambah dengan 0,11011 lalu dikali dengan 0,366525454 pangkatkan 2 dikurang dengan 0,1667, yaitu di sini hasilnya adalah min 0,10267. Berarti tinggal kita cari relatif amperannya, berarti tinggal kita lihat C yang ini yang tadi 0,366525454 ini kita kurang dengan yang sebelumnya. Tinggal kita masukkan di sini yaitu 0,366524544 dikurang dengan yang sebelumnya adalah 0,27392344. Nah, ini lalu dikurang dengan dibagi dengan 0,366524544. Berarti nilai ini 0,366524544 dikurang dengan 0,2739234 lalu dibagi dengan 0,366524544. Hasilnya adalah 0,252595. Ini sudah dimutlak. Nah, berarti ini nilainya masih belum lebih kecil dari garis toleransi ya, yang 0,001. Berarti ini galat relatif amperannya dia masih besar dari galat toleransi. Selanjutnya akan diselesaikan di Excel karena di soalnya hanya sampai iterasi ketiga. Selanjutnya di sini kita akan coba metode regulasi falsinya. Di sini pertama adalah iterasi yang ke-1, lalu A-nya adalah di sini 0 dan B-nya adalah 1. Nah, di sini pertama kita cari dulu FA-nya, yaitu sama dengan nilai ini kita pangkatkan dengan 3, lalu kita tambah dengan 0,11011, lalu dikali dengan ini lagi, dipangkatkan dengan 2, lalu dikurang dengan 0,1667. Enter. Sini kita tarik. Lalu mencari C-nya ini adalah sama dengan nilai B dikurang dalam kurung
dalam kurung lagi nilai si FB dikali dalam kurung si B dikurang dengan si A kurung, lalu dibagi dalam kurung lagi si FB dikurang dengan si FA, tutup kurung, enter. Nah, selanjutnya kita cari iterasi yang kedua. Sini cara mencari A-nya adalah sama dengan if dalam kurung FA dikali dengan FC lebih kecil dari 0. Jika iya, maka hasilnya adalah A. Jika bukan, hasilnya adalah C. Tutup kurung, enter. Begitu juga dengan si B, yaitu sama dengan if dalam kurung si FB dikali dengan FC lebih kecil dari 0. Jika iya, maka hasilnya adalah B. Jika bukan, hasilnya adalah C. Tutup kurung, enter. Lalu cara mencari FA-nya sama dengan nilai ini kita pangkatkan dengan 3. Kita pangkatkan dengan 3, lalu kita tambah dengan 0,11011, lalu kita kali dengan nilai ini, lalu kita pangkatkan dengan 2 sesuai persamaan, lalu dikurang dengan 0,1667, enter. Ini kita tarik. Lalu mencari relatif hampirannya itu sama dengan absolut dalam kurung lalu nilai C-nya sini belum kita cari. Nanti kita cari dulu di sini, yaitu sama dengan nilai B dikurang dengan nilai FB dikali dengan B dikurang dengan A, lalu ditutup tutup kurung, lalu dibagi dengan FB dikurang dengan FA, tutup kurung, enter. Maka di sini galat relatif hampirannya sama dengan absolut dalam kurung nilai ini C baru dikurang C sebelumnya, tutup kurung, dibagi dengan ini lagi yang baru, lalu enter. Maka di sini nilainya adalah sama dengan galat relatif hampirannya lebih kecil dari 0,001, galat toleransinya masih false. Maka di sini kita coba tarik, masih false. Nah, dia di iterasi yang ke-10 dia sudah true. Maka di sini berhenti memenuhi si galat toleransinya itu lebih galat relatif hampirannya lebih kecil dari galat toleransinya di iterasi yang ke-10. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.